Oke, white balance udah auto. Sip. Gimana Mif? Ada berita apa kita Evan hari ini? Ada berita menggemparkan Kakak Lepi. Ini semalam sih beritanya ya katanya. Malam kemarin sore lah, sorry. Sekarang tuh hari Kamis, beritanya itu Rabu sore. Itu gue perjalanan balik dari Bandung ke Jakarta. Jam berapa ya? Jam 4, jam 5-an gitu, tiba-tiba DM gue berbunyi terus-terusan. Kenapa DM lu yang rame? Ya mungkin pada tahu gue nonton F1. Jadi kayak temen-temen gue yang nonton F1 juga berbagi lah. Mungkin ya kan pada berbagi info. Oke. Terus pertama bini gue ngirim F1. Terus temen gue Dery ngirimin juga. Terus ada dua temen gue lagi ngirimin juga tapi dari F1 Speed Indonesia lah. Shout out untuk media-media F1 Indonesia. Mantap. Gercep banget. Begitu gue nyampe Bekasi sekitar jam 7-an. Buka dong. Wow. Rame. Christian Horner has been sacked with immediate effect. Anjay. Jadi dia tuh dipecat ya sebenarnya. Bukan Iya. dia ngundurin diri ya. Ya has been sacked berarti kan dia dipecat. Iya. Langsung saya nge-WA Anda kan? Iya benar. Ayo kita bikin konten ini. Sejujurnya kita ngopi dulu. Oh iya. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Nah, habis itu ternyata gue baru baca sampai situ doang tuh. Maksudnya belum ngulik ada apa aja segala macam. Ya udah, gue cuma ada apa ya besok kita bikin lah, ya kan? Mumpung rame nih, gue bilang gitu. So, gue nyampe kantor, udah nyampe Jakarta sekitar jam 8, setengah 9-an. Gue mencari info, ini siapa yang gantiin, terus gimana kelanjutannya, apa sih permasalahannya, kenapa sampai bisa dipecat segala macam. Kayaknya per hari ini udah ada gantinya ya? Per tadi malam ya? langsung, bahkan kayak cuman beda, pokoknya postingannya F1 official itu cuman selang sejam gitu dari yang has been sacked sampai Lauren Makis. Nah, yang ganti namanya Lauren Makis. Siapa tuh? Lauren Makis itu dulu engineer udah lumayan senior lah ya. Dia engineer berarti, bukan kepala juga. Dulu tuh dia sempat di Ferrari, jadi race engineer. Correct me if I'm wrong ya, gue juga lupa dikit. Coba nyontek dulu. Terus Coba kita nyontek juga nih. kita nyontek dulu. Lauren Makis. Yang gue tahu dia lumayan udah melanglang buana lah di F1. Umurnya baru 48 gitu. Dia tuh sudah pernah di Ferrari. Habis dari Ferrari, seingat gue tuh dia dulu di Toro Rosso. Toro Rosso tuh second timnya Red Bull ya. Dulu namanya Toro Rosso, sekarang Itu di F2 maksudnya? Enggak, di F1. Red Bull kan punya dua kan? Iya. Red Bull sekarang Racing Bulls. Dulu tuh namanya Toro Rosso. Habis itu berubah jadi Scuderia Alfa Tauri. Terus sekarang jadi Racing Bulls. Terus Racing Bulls kalau orang-orang kalau di skena F1 bilangnya V-Carb. Vika. Karena Visa Cash App Racing Bulls, panjang namanya. Cash App. Cash App tuh kayak ini ya, QR ya? Kayak GoPay. Iya, GoPay. Kayak Dana gitu-gitulah, sejenis gitu-gitu. Dia itu udah pernah, coba ya. Terus gue sebelum tanya si dia ngapa-ngapain aja, tugasnya sebenarnya apa sih si kepala Red Bull tuh? Tim prinsipal secara garis besar itu, kalau ini kan kita dari dunia kreatif ya. Tim prinsipal itu kayak produser. Oke. Kayak produser campur sutradara dikit. Oke. Jadi kayak yang ngatur siapa yang ngerjain ini, siapa yang jadi sutradaranya, siapa yang jadi DOP-nya. Berarti dia sebenarnya yang paling puncaknya di produksian ya? Atau di bawah tim? ya, di tim produksi dia paling atasnya lah, istilahnya gitu ya. Lu produser, eksekutif produser lah gitu. Berarti di tim F1 pun dia paling atas nih? Ya, biasanya ada beberapa tim yang punya CEO, punya tim prinsipal, ada yang beda. Maksudnya kayak Toto Wolff di Mercedes, sama kayak Christian Horner sebelumnya di Red Bull ini, dia tuh menjabat dua, sebagai tim prinsipal
Gabung. plus jadi CEO-nya. Tapi ada juga yang satu orang nih, jadi dua ini ya jadi dua orang gitu, Kalau di masing-masing. bola juga ada kayak gitu kan. Iya. Ada yang manajer Biar sekalian. head coach, ada yang manajer aja, ada yang head coach aja kayak Iya, gitulah. benar-benar. Oke. Hampir mirip Berarti kayak gitu. tugasnya yang digantiin si Red Bull ini si siapa tadi namanya? Lauren Mekis. Mekis berarti ngerjain dua-duanya atau, Iya, atau salah satunya doang? kayaknya sih dua-duanya, gue juga belum. Jadi CEO dan apa ya? apa namanya? Tim prinsipal. Tim principal dan CEO berarti ya. Oh, oke. Kenapa cabut? Maksudnya kenapa dipecat sih si Sebenarnya sih ini udah berita yang lumayan. sebenarnya kalau dari Christian Horner sebenarnya beritanya udah lama, dari akhir musim 2000 bukan akhir musim. Jadi ya pas F1 kelar 2023 kan ada jeda musim dingin tuh. Itu dia sempat kena isu skandal seksual conduct, apa sih? Pelecehan seksual dan perbuatan tidak baik, bad attitude di tim lah istilahnya. Katanya beberapa ex karyawan dan beberapa orang mantan pacar, gue lupa deh mantan pacar atau apa, atau mungkin sewaannya gue nggak tahu ya, Kolega dan yang pernah dilecehkan lah gitu. Cuman istrinya nggak percaya, pokoknya akhirnya entah gimana ceritanya. di statusnya berarti udah punya istri. Udah, dia Christian Horner itu istrinya dia itu ini siapa namanya? Apa? Ex Spice Girl. Spice Girl. Yoi. Kayak David Beckham dong. Iya. Siapa namanya? Siapa coba di sini? Gue lupa. Gary Halliwell gitu. Wife. Iya Gary Halliwell. Jadi Halliwell. Anjir. Gokil. Tapi dulu berarti waktu mudanya apa ya? Maksudnya kalau David Beckham kita tahu nih. Dia pebisnis ya setengah gue. Iya, kalau David Beckham, oke lah lu mau sama David Beckham. Dia pebisnis, emang orang itu. Abis itu ya dia ditunjuk. Oh dia ini pembalap juga. Pembalap juga. Tapi kayak go-kart nggak nyampe F1. F1 lah. Tapi akhirnya ketemu, diajakin ini, dia bikin tim di F3, F2 gitu-gitu, naik ya. Jadi akhirnya begitu Red Bull bikin, si Helmut Marko nunjuk dia lah istilahnya untuk jadi, makanya dia nih sebelum dipecat dia itu jadi tim prinsipal terpanjang yang pernah ada. Dia 2004. 2005. Dari 2004 sampai 2025 menjabat tim prinsipal selama hampir 21 tahun. Sepanjang sejarah F1 berarti dia yang paling lama. Seingat gua iya. Oke, jadi sebenarnya tuh karena pelecehan seksual dan segala macam, tapi nggak ada hubungannya sama performa dong. Maksudnya performa timnya. Nah, tadi pagi gua mulai mencari-cari lah, nyari ilmu lah, apa sih gitu, kenapa gitu. Ya ternyata seperti yang kalau pada nonton tahu lah ya. Di obrolan kita yang pertama udah pernah dibahas, Red Bull ditinggal orang-orang. Oke, benar. Nah, ya Banyak kan, tuh yang ninggalin. ditinggal Rob Marshall, thank you udah nambahin. 2023 Rob Marshall ke McLaren, 2024 Jonathan Whitley ke Ya pokoknya Stake itu lah, F1. orang-orang itu banyak banget tuh yang lu share juga kemarin Ya, nih. Adrian Newey udah pindah ke Aston Martin. Kayak Dan kalau lo lihat di musim ini, 3 tim yang tempat 3 orang ini pindah adalah saingan. lagi naik. Oh. Nanti kita bahas lebih lanjut. Oke, tapi ini ngebahas sekarang lagi di Kita ngebahas. pemecatan ini si orang ini. Nah, Berarti kalau yang gue lihat ya dari banyaknya orang yang cabut, Red Bull bakal tutup nggak? kayaknya enggak sih. Terlalu mahal untuk dijual. Tapi Terlalu katanya mahal untuk dijual dan terlalu top of mind untuk kayak dilepas nama Red Bull ya sih. Karena kan yang punya Red Bull. iya benar. Red Bull tuh nggak pernah sponsor, mereka pasti beli. Saking banyaknya duitnya ya. Iya. Soalnya Seingat gue nggak pernah mereka yang sponsorin tim doang tuh nggak pernah. kabarnya kan katanya bakal ada tim baru juga yang mau masuk ya. Iya tahun depan itu Stake Sauber berubah jadi Audi. Audi, Terus ada Cadillac.
Cadillac. Oke. Gue pikir dua tim itu tuh akan masuk menggantikan Red Bull yang lagi cuci gudang. Lu tahu, mereka kan kayak lagi cuci gudang itu loh, player apa timnya lagi dijual-jualin atau di pencar-pencar gitu. Berarti Nggak bakal. berarti hanya ganti manajemen baru dan refresh buat Kayak pembalap refresh. juga. Pembalap juga berarti baru ya. Verstappen kemana? Nah, ini gosipnya ya. Iya, gosip. Kemarin tuh ada yang main what if. Oke. Jadi ada isu, kan nih Ferrari juga lagi jelek nih. Ada isu gimana kalau Fred Vasseur tim prinsipalnya F1, tim prinsipalnya Ferrari dipecat. Ternyata Christian Horner udah di-poaching ke sana. Oh. Cuman ya gue sih nggak percaya ya. Gue sih kayak enggak deh gitu. Soalnya kasusnya dia juga lumayan. Ya lu mau di tim Lumayan. manapun, ya kan lu Kasusnya kan. tetap nempel Iya, dan kan itu lingkungan ya. itu sebenarnya sempat masuk persidangan, tidak dinyatakan tidak bersalah segala macam bla bla bla, cuman ya kayaknya udah tainted aja lah. Oke. Udah ternodai. Terus mungkin tapi ya Red Bull semenjak, kalau gue sih ngelihatnya semenjak 2022 ya. 2022 tuh pemersatu Red Bull si Bapak Dietrich Mateschitz Dia kemana tuh? meninggal. Oh. Dia itu pemilik Red Bull GmbH. Jadi kan Red Bull ada dua nih, Red Bull Thailand sama Red Bull yang Eropa Ya dan benar global. benar. Ya kan? Apa dulu namanya sebelum Rating Red Deng. Bull? Rating Deng. Iya. Rating Deng itu ya Red Bull bahasa Thailand aja. Iya. Mereka berdua bikin ini bagi hasil gitu kan segala macam. Nah yang di globalnya itu kan punyanya si Dietrich Mateschitz ini. Nah si Om Didi inilah nih, Pak Didi ini yang bikin Red Bull menurut gua ya, yang punya visi sampai kayak gitu sebenarnya dia kan. Nah, tapi orangnya udah nggak ada. Orangnya meninggal lah dari 2022 itulah downfall-nya. Kalau gua melihatnya gitu ya. Bisa dimengerti. Ditinggal Rob Marshall segala macem. Nggak ada pemersatu, nggak ada lemnya. yang Iya, ngingetin. nggak ada yang kayak Helmut Marko aja tuh hormat banget sama nih orang itu si Opa ini satu ini. Oke. Terus sekarang di Red Bull apa yang bakal terjadi nih? Gue nggak tahu lagi. Berarti bubar kan bukan nggak bakal Ya, kayaknya. bubar sih enggak lah jauh dari bubar. Sebobrok-bobroknya Ferrari 20 tahun terakhir nggak bubar kan? Iya lagi. Tapi nggak mungkin bubar soalnya dia kayak iya benar. Terlalu Tapi mahal untuk dijual. Red Bull berarti nggak mungkin untuk Enggak, bubar enggak, dan enggak. bakal ganti nama pun nggak mungkin. Karena nggak duitnya mungkin. pun mereka dia masih cukup ya. Masih cukup. Hanya main Sponsor banyak, sebagai pemilik juga duitnya banyak. Jadi menurut lo apa yang bakal terjadi sama Red Bull guys? Kalau perombakan driver masih mungkin. Karena terakhir gue baca Mercedes udah ngasih lampu hijau untuk kalau misalkan Max gabung ke sana. Dan emang kan udah gosipnya dari sebulan terakhir kan gosipnya Max ditawarin ke Mercedes, cuman tinggal pairingnya siapa, apakah Max sama Russell atau Max sama Antonelli, Russellnya kemana nggak tahu. Kalau kemungkinan itu terjadi mungkin aja, atau malah bapaknya Max ini kan biang masalah ya menurut gua. Max siapa baik-baik aja, Oh. just an introvert kid yang dipaksa bapaknya main balapan gitu kalau gue ngeliat. Makanya yang menurut gue si Jos Verstappen ini rada biang masalah ya. Dan emang udah sering berantem sama Christian Horner. Nah, oke deh. Itu masalah driver kita ya sekarang ya. Yang paling penting nih. Kalau misalnya Stefan cabut, ganti siapa? Ya terlepas Stefan mau kemana ya. Tapi misalnya cabut nih semua driver ganti, betul. Baik, dua driver iya. Red Bull udah ganti, Kan Yuki maksud Tsunoda gua- cabut, Max Verstappen cabut. Iya, soalnya kan lo lihat sendiri, tim semua cabut, driver ya cabut deh, anggaplah kita cabut dua-duanya driver. Kira-kira siapa yang menurut lo paling cocok buat gantiin? Atau yang paling mungkin buat gantiin deh? Kalau Posisi driver 1 dan driver 2. driver 1 Carlos Sainz kayaknya bisa diambil Sainz tuh dari Ferrari ya? Williams. Williams ya, oke Williams. Sama dari ini perkiraan gua aja ya. Iya. Perkiraan gua kalau misalkan Red Bull nyari driver untuk musim depan atau mungkin 2 musim lagi gitu ya, restrukturisasi segala macam, nama yang paling santer dan yang pernah ini kayaknya Carlos Sainz, karena dia seingat gue dia tuh punya klausul kontrak yang kayak kalau ya gue di Williams gak apa-apa setelah dia cabut dari Ferrari. Tapi kalau ada top tim yang mau gue bisa cabut, intinya gitu. Ada gosip, ada klausul kayak gitu. Jadi kalau Red Bull membuka mungkin Carlos Sainz bisa ke sana, dan gue pengennya sih Isaac Hadjar sih naik.
Jago dia di Racing Bulls. Oh, Racing Bulls. Oh, Jago dia naik ke tim utamanya. Naik ke tim utama. Oke, berarti lu Saints dan Isaac aja. Kalau gua ini namanya juga nggak tahu ya, gua kan juga pemula nih. Kalau gua pengen nih, sebenarnya gua pengen Hamilton pindah ke Mungkin lah kontraknya Hamilton di Ferrari mahal. iya gua ngerti, cuman maksud gua lu kalau mau rubah sekalian nih lu paling juara top-topnya lah ya sekarang nih masukin ke sana gitu. Oke lah misalnya si Mbak Blue siapa Shinoda? Yuki Tsunoda. Ya Shinoda-nya oke lah nggak masalah. Yuki Tsunoda ke Aston Martin by the way. Oh udah fix emang nggak tahu ya? Nggak tahu lah ya. Tapi gua pengennya Hamilton ke Red Bull. Maksud gua ya udahlah hancurin aja sekalian nih skema per F1-an lu. Lu kan habis bikin film Hamilton. Nah, lu bikin film lagi deh nanti itu pakai mesinnya Red Bull atau apalah segala macam. Enggak ini gua salah itu. Jadi Yuki Tsunoda santernya ya, kenceng sih lumayan kenceng dari tahun lalu. Gara-gara kan Aston Martin nih tahun depan ganti mesinnya Honda. Oh. Nah, Red Bull juga Honda kan? Iya, makanya Yuki Tsunoda kan masuk Red Bull gara-gara sponsor Honda waktu itu. Iya. Pakai mesin Honda segala macam. Dia Honda Young Driver bla 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 bla, dinurtur sama Red Bull sampai bisa masuk Red Bull top team. Ya tinggal kalau beneran Aston Martin sama Honda jadi udah jadi sih. Terus dia nyari sih pasti paling kenceng pasti ke Aston Martin sih. Paling dekat. Paling mungkin. Paling mungkin lah nggak kayak gue ya. Hamilton ke Red Bull nggak mungkin. Agak nggak mungkin. Kalau Red Bull tiba-tiba kayak anjing lah. Aku mau bakar uang. Bapak lu Hamilton 1 triliun nih gitu ya. Iya. Nggak tahu juga ya kan. Kadang Red Bull ada gilanya. Oke, itu masalah itu. Ini deh yang lagi hot juga kemarin si Nico baru. Oh iya. Kongres tuh Nico Hülkenberg setelah 239 race 12 tahun di F1. Iya, itu lama tuh. Dan banyak melewati tim-tim yang lebih bagus ya, kayak Prodi Force India segala macem. Kok bisa-bisanya masuk podium pakai Willy Bean ijo. Aduh. Udah gitu gongnya adalah pialanya juga piala Lego. Piala Lego lagi. Bisa-bisanya di Silverstone piala Lego. Aduh, itu gong tuh, tapi kudos buat Nico Hülkenberg, mantap. Dia gokil sih. Dan semua driver tuh kayak happy. selamat ya gitu. Yeah, kayak kalau lo tahu ikutin apa namanya e-sport PEPREX tuh atau Valorant. Oh ya kayak kemana nih PEPREX ya? Itu Valorant 3 ya? kali final ya? Final. Kagak pernah menang. Ini baru menang. final yang ketiga nih baru menang. Iya. Gitu. Jadi kayak semua happy karena lu nggak pernah menang, nggak pernah masuk podium sebelumnya dan ya udah akhirnya lu. Kecuali McLaren. Gue sebagai fans McLaren kecewa melihat dua driver gue. Iya, di balapan itu. Di balapan itu di podium juga bukannya celebrate kayak sama Nico gitu, dua-duaan aja. Iya, betul. Bete juga lagi kayak Tapi kudos buat dia. Apa yang kira-kira maksud gua sebagai orang biasa nih lu kan gak bakal kepikiran kalau misalnya kita bisa naik podium gitu ya. Sebenarnya dia Nico Hülkenberg tuh bisa gue bilang apa ya? Top tier midfield driver lah. Midfield tuh maksudnya gimana tuh? Jadi ya kalau sekarang maksudnya kayak di prime-nya Nico pas umurnya masih 28 baru-baru masuk F1 segala macam, dia tuh udah kayak dia pakai ya kayak sekarang lah pakai mobil pelan. Misalkan anjing ini mobil harusnya nggak diisi, misalkan ya ini mobil posisi 20 nih harusnya nih, tapi bisa dibawa sama dia tuh ke top 10 berpoin 11, 12 gitu, maksudnya di tengah-tengah gitu. Nah pas dia pindah ke tim yang lebih baik, orang mengira bakal dia bisa dapat podium nih di tim ini. Tapi ya gitu, mentoknya di 4, di 5, nggak pernah sampai podium. nggak pernah sampai naik di. Pernah hampir, gue lupa dia tuh di race apa ya, di Force India waktu itu dia udah posisi 1 apa 2 terus tabrakan gitu apa benar, gue lupa deh. Ntar coba dicari. Ya coba dicari deh. Pokoknya pernah. Ada dia pernah hampir podium tapi gagal di Force India. Ada nggak ya? Kayaknya sebelum zaman itu. Saya ingat gue sebelum zaman itu. Oke, itu selamat buat dia. Ada lagi yang mau lu sampaikan soal Nico? Sebelum kita lanjut atau akhiri? Nico Hülkenberg dan Stake akan terus mendulang poin untuk beberapa race ke depan. Terus di 3 balapan terakhir, Stake Sauber dengan Nico Hülkenberg dan Gabriel Bortoleto udah mengumpulkan poin lebih banyak daripada Red Bull.
Fun fact aja. Oh. Emang iya? Iya. Dihitung itu 3 Red Bull tuh dari lagi 3 sahur ya? Red Bull tuh iya caur banget. Nggak hoki sih. Kayak kemarin tuh nggak hoki jatuhnya kan. Red Bull 3 race terakhir gitu cuman 28 apa 29 poin. Stake double point beberapa kali. Terus kemarin podium itu mengumpulkan 31 poin. Lebih ya? Lebih banyak poinnya Sauber daripada Red Bull di 3 race terakhir. Ya. Selamat buat Sauber meskipun saya tidak suka bajunya hijau-hijau miskin. Ya. Hijau miskin. Hijau miskin saya tidak suka. Cuman selamat. Selamat Niko, selamat Sauber, semoga musim ini bisa ya best of the rest lah. Oke, aman. Lanjut, apa lagi? Nah sekarang Laurent Marquez ini sebelumnya kan dia tim prinsipalnya Racing Bulls nih, sister timnya Red Bull. Banyak yang nanya, gue tadi nyari-nyari loh, terus yang gantiin Laurent Marquez di Racing Bull siapa? Ternyata yang naik adalah race directornya dia si Alan Permain. Alan Permain ini di tim yang kemarin kan, dia naik jabatan gitu. Naik jabatan, tapi dia Alan Permain itu dulu pernah menjabat di Alpine ya, kalau nggak salah Alan Permain. Alpine Start. Alpine tim F1 Alpine. Gua kalau Alpine ingetnya yang merek baju yang baju balap. Iya, Alpine Start. Alpine Start. Alan Permain, tuh sporting director Alpine F1 dulunya. Alpine nih F1. Gitu. Berarti ngaruh banget ya sama si ekosistemnya si F1 Red Bull, iyalah, karena Red Bull ya, tim Red Bull secara keseluruhan. secara tim Red Bull keseluruhan ngaruh, secara F1 secara keseluruhan nggak keseluruhan ya. Sekelumit pasti ngaruh karena kan kayak orang F1 itu aja ya sebenarnya yang di F1. Kalau maksudnya dari sepanjang gue nonton kayak ya lo bayangin aja Christian Horner menjabat tim prinsipal 21 tahun. Di bawahnya itu ada Ron Dennis. Terus habis itu Toto Wolff. Itu udah lebih dari 10. Ron Dennis udah pensiun. Terus sekarang ada Toto Wolff. Toto Wolff aja udah 12 tahun seinget gua. 12 sampai 14 tahun gitu. Itu waktu yang cukup panjang kan? Lama banget itu. Iya kan? Kalau 10, ibaratnya kalau lu punya anak aja dia bentar lagi SD lulus, iya kan? SD lulus. Itu udah kelar kuliah itu Christian Horner tuh 21 tahun anjing. Makanya. Iya anjing. Bener, udah bisa bikin SIM lu. Bener. Kalau punya anak. Oke, paling apa lagi? Nev, udah ya? Ya kita nyebutnya silly season ya. Kayak Transisi ya. ya tahun depan akan sebenarnya sih dari tim F1 masih nggak pengen tahun depan berubah format, berubah mobil, berubah racing directive segala macam. Cuman kayak tetap jadi ya tahun 2026 mobil baru kan generasi baru, sedikit lebih kecil, sedikit lebih pendek, sedikit lebih ramping. Cuman beda 10 cm seingat gue. Bisa lebih cepet ini ya, nyalip-nyalipnya ya, maksudnya lebih gampang gitu nyalipnya secara bodi. Yang diinginkan seperti itu. Biar Dari FIA, dari F1-nya pengennya seperti itu agar lebih kompetitif. Cuman kayak banyak kalau dari beberapa, kalau ada yang tahu podcast P1 gitu, mereka kayak sampai ngomong, gue nggak butuh mobil yang kenceng-kenceng, gue butuh mobil yang bisa balapan di track, bukan cuman parade. Ya kayak sekarang kan susah kan? Salip-salipnya susah, apalagi di Monaco ya. Apalagi di track-track yang kecil gitu, kayak street circuit kayak kayak kalau Baku masih bisa lah. Kayak di Singapura, kayak di Monaco mah dari dulu juga parade ya. Sulit itu. Kayak di Jeddah gitu yang balapan-balapan yang track-track sempit tuh. Sulit. Kan daripada begitu, mendingan mobilnya dikecilin, nggak usah terlalu kenceng tapi balapannya seru, bisa nempel, bisa balap segala macam. Soalnya kalau ngetren sekarang juga kan kalau lu perhatiin video-video kan juga yang dikonsumsi banyak kan video-video pendek ya. Iya. Kayak attention span-nya buat penonton juga kayak lama banget sih. Kok nggak ada salibnya gitu mungkin kali ya. Buat audiens juga ngaruh. Sekarang kalau nonton F1 cuma nunggu pit stop sama tabrakan. Nah, itu dia. Tabrakan tapi kan nggak jarang. Iya, kalau pit stop mungkin bisa diprediksi. Terus salip-salipannya udah susah. Terus pit stop juga sekarang adu strateginya begitu-begitu aja. Iya sebenarnya kalau diperhatiin sih. Cuman ya, tapi pit stop kan strateginya belakang layar banget ya.
Kayak maksudnya di belakang layar banget kalau pit stop. Iya. Kan udah siapin segala macam plan. Kalau dari film F1 yang gua nonton kemarin nih, Iya. Kita diundang guys, kemarin guys. si ngerti banget tuh gua pas nontonnya kayak seru banget nih anjir. Tapi bener. Sedikit review filmnya nggak apa-apa kali ya? Boleh lah. ya. Ini sekarang udah lewat berapa Udah minggu? lewat ya, udah seminggu ya? Seminggu lebih ya? Seminggu lebih. Filmnya enjoyable buat orang yang enjoy film. Oke. Kayak Bapak Levi nih, Saya sangat suka. dia akan pasti kalian yang cuma nonton film, nyari film action, nyari film balapan gitu, Deg-degan, tegang, deg-degan seru. tegang pasti suka. Tapi kayak orang-orang macam gua yang emang ngikutin F1, nonton F1 tahu freaks ya. tahu prat nggak gua sampai freak sih, Nggak gua freak, suka ya. aja Suka lah ya. gitu, gua suka aja lah gitu. Yang freak, yang entusias, yang di atas gua ilmunya masih banyak. Bagi gua, maksudnya buat gua yang sering nonton F1 tahu sedikit banyak tahu peraturannya lah ya gitu, tahu peraturan nggak boleh apa. Banyak hal yang kayak nggak boleh nih harusnya gitu, kayak Pelanggaran nih, kartu kuning nih gitu. Salah satunya tuh ada yang kalau ada yang nonton F1, harga setir tuh mahal banget. Setir F1 tuh mahal banget ya. Di film itu ada yang dibuang setirnya coy. Nggak mungkin tuh. Itu nggak mungkin tuh. Hampir nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Bisa aja terjadi, Con. Hampir nggak mungkin. Kejadian yang ada potong gaji sama lo timnya dikena penalti setahu gue. Dari asosiasi kena ini. Iya, karena seingat gue semua mobil F1 kontrolnya kan di setir. Makanya lo kalau lo pas sudah finish saja, cabut, mereka keluar, dipasang lagi tuh setir. Buat ngedorong, buat nyalain apa, kontrol tuh dari setir semua. Makanya itu nggak boleh. Makanya kalau lo habis tabrakan, lo boleh nyabut ini. Begitu lo udah keluar dari mobil, pasang lagi, biar bisa dimundurin, bisa diapain sama orangnya, bisa diangkat gitu-gitu. Oh iya. Mungkin itu aksinya lah yang bikin kayak anjir kayak dibanting. Mungkin itu yang Biasanya bikin banting seru. helm kalau pembalap. Oh. Kalau kesel banting helm atau enggak, kalau Max biasanya banting ini. Sarung tangan. Iya, banting golf biasanya kalau Menarik. Gue juga baru tahu tuh. Oke. Makanya banyak hal-hal kayak gitu lah, banyak hal-hal yang kayak ya kalau kalian ya udahlah, Ya udahlah ya, lu nonton aja sendiri. nonton aja lah itu. Kalau lo emang pembalap suka nonton F1 atau nggak usah nonton F1 deh, suka nonton balapan, pasti ada beberapa hal yang bisa dibilang unsportsmanlike conduct. Beberapa hal yang harusnya itu nggak boleh, tapi di situ kayak dilakuin bisa. Nah itu ada beberapa hal, dan hampir semua balapan ada peraturan itu sih. Ya, ya benar. Itu kayak semua olahraga juga kayak gitu ya. Sportsmanship gitu. Sportsmanship itu. Cuman kalau gue menontonnya sebagai orang yang gue pengen nonton film aksi aja, film balapan gitu ya, Setuju. film mobil, seru banget. Oke. Audio visualnya, sinematografinya mentok lah. Oke. Josh Kaczynski, Best. Joseph Kaczynski. Oke, mau lagi ngomongin film, rekomendasi film yang balapan lagi nih. Apa? Ford versus Ferrari. Ford versus Ferrari. Itu Le Mans 24 Hour itu bagus. Terus Rush kalau mau yang F1. Rush F1. Rush itu film tahun 2014 itu perseteruan antara Niki Lauda sama James Hunt. Bagus banget. Dia kayak serunya, balapannya seru tapi mobilnya jadul, F1 jadul. Terus actingnya Baron Zemo sama Thor top notch, mentok. Yang jadi James Hunt-nya itu si siapa? Yang jadi Thor namanya? Oh, Hemsworth. Chris Hemsworth. Yang jadi Niki Laudanya itu si Baron Zemo, siapa sih namanya? Siapa ya? Nggak tahu lagi gua. Anjir. Itulah ya. Itu Apalagi ya? bagus. Apalagi ya, film balap ya? Yang atau yang racing atau yang balapan ya? Apa ya, film balap? Ford versus Ferrari, Rush.
Oke, itu aja. Jadi itu aja ya. Oke, itu aja. Rekomendasi film baru versi. Nonton Inisial D aja seru. Iya, sama nonton Initial D versi Initial D. yang live action boleh, yang buatan Cina ataupun versi yang Animenya aja lah udah paling keren anime. lah. Anime Kalau udah lo paling tahu keren lah. zaman dulu juga pernah diputar di Indosiar kalau nggak salah Initial D, tapi lo better nonton di kayak Netflix ada ya. Animenya udah paling mentok lah, keren. Oke, itu aja ya hari ini update F1 dan perkembangan pemecatan Red Bull dan gimana yang Kita tunggu saja Red Bull deh mau jadi apalah. Kita lihat ya nanti, semoga ada berita-berita menarik lagi yang bisa kita obrolin. Thank you guys. Bye bye. Thank you lo yang nonton, komen, like, subscribe. Apa lagi ya? Udah ya? Comment, Share. like, subscribe, share. Oke, dadah.